seller di marketplace itu jumlah penjualannya bisa puluhan ribu ya. Terbanyak pasti di Pulau Jawa. Selain juga halo, selamat datang lagi di AN Review Channel. Di video kali ini admin akan review lem fog kaleng merah 70 gram. Lem fog kaleng merah ini sering disebut juga lem kuning kaleng ataupun lem HPL dan sebagainya. Tapi pada dasarnya lem fog kaleng merah ini punya bahan adalah polikloropren atau sering disebut neopren. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dinamakan polikloropren kontak adhesif. Kemudian apa yang bisa dilem dengan produk ini? Kalau dilihat di sini aplikasinya atau apa aja yang bisa dilem dengan produk ini adalah dipakai untuk bahan-bahan kulit. Jadi untuk merekatkan kulit, karet, busa, kayu, HPL, vinil, karpet dan lain-lain. Dalam prakteknya lem ini sangat dipakai oleh industri-industri tersebut ya. Jadi baik industri kerajinan sepatu, tas, kemudian bahkan seperti misalnya tembel ban itu juga pakai lem ini. Tembel ban, kemudian HPL atau interior juga pakai lem ini. Jadi lem kuning dengan kandungan polikloropren ini. Tapi tentunya ini ada berbagai ukuran ya. Ukuran ini kaleng yang terkecil ukurannya memang 70 gram. Tapi untuk kemasan yang lain ada ukurannya itu sampai 300 gram. Kemudian ada yang dalam bentuk galon ataupun dalam bentuk black besar ya. Black besar misalnya 10 kilo atau 14 kilo itu ada. Jadi itu mengenai kemasan kalengnya dalam berbagai varian. Kemudian cara penggunaannya bagaimana, ini kita baca. Ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi misalnya kita punya media yang akan dilem dengan lem ini. Jadi diamplas atau bersihkan kedua permukaan media atau bahan yang akan ditempel. Poleskan kedua permukaan dengan lem ini secara merata. Biarkan sampai kering 10-20 menit. Tempelkan kedua permukaan tersebut dengan baik dan ditekan. Nah, jadi akan admin jelaskan yang nomor 3 dan nomor 4 ini. Nah, kenapa nomor 3 ini ada waktu untuk dibiarkan. Jadi misalnya ini ada dua media ya, media A dan B. Jadi ini diolesin dulu, ini diolesin dulu. Kemudian ini biarkan beberapa waktu ya. Kalau dari petunjuknya ini 10-20 menit ya dibiarkan. Nah, kemudian dilihat sampai kira-kira sudah nggak nempel lagi di tangan, baru direkatkan. Nah, setelah direkatkan kedua bagian ini, kalau bisa kedua bagian ini misalnya ditindih agar terus dalam posisi merekat atau diikat ya. Jadi itu yang efektif. Nah, kenapa ada waktu 10-20 menit? Ini adalah waktu opening time. Jadi opening time itu diperlukan untuk lem-lem sejenis ini untuk menentukan waktu kapan tepatnya untuk direkatkan ya. Jadi nggak bisa misalnya langsung dioles, misalnya habis dioles langsung ditempel, itu nggak maksimal. Jadi dibutuhkan waktu opening time untuk merekatkan media yang menggunakan lem ini. Jadi itu teman-teman. Terus kemudian yang nomor 4 ini, tempelkan kedua permukaan tersebut dengan baik. Nah, itu yang saya maksud tadi. Dan ditekan itu seperti yang admin maksud tadi. Dua media yang sudah direkatkan ini ditekan di atasnya agar tidak bergerak ya. Ditunggu sampai benar-benar merekat dengan baik. Kemudian kita timbang beratnya ini berapa ya. Yang ini adalah 70 gram. Ini tulisannya. Nah ini ya. Kemudian kelihatan ini 70 gram. Berat neto ya. Berat bersih. Sekarang kita timbang berat kotornya berapa atau berat aktualnya berapa. Kita hidupkan dulu. Dan kelihatan ya.
Oke, sudah 0. Kita timbang beratnya. Nah, ini beratnya 85 gram ya teman-teman. Jadi lebih berat dari netonya. Ya memang logis karena neto itu adalah berat kandungan lemnya yang ada di dalam kaleng ini. Nah, sedangkan berat satu unit ini kan akan ditambahkan dengan berat kalengnya, terus tutupnya. Jadi beratnya menjadi 85 gram. Nah, jadi teman-teman nanti kalau terutama admin-admin yang di Shopee atau Tokopedia atau marketplace yang lain misalnya menjual barang ini, tahu berat aktualnya, teman-teman bisa menambahkan sendiri nanti di slotnya, slot produknya, slot produk lem ini. Kemudian mungkin ditambahkan berat kemasan ya. Kemudian mungkin ukuran ya. Ukuran kita ukur sekarang ini diameternya berapa, atau bisa dibilang panjang kali lebarnya berapa. Jadi panjang kali lebar nanti di kolom di marketplace itu biasanya akan menanyakan kubikasi atau volume ya. Jadi teman-teman lihat ini, jadi panjangnya katakan 5,6 cm, atau bisa dibulatkan 6 biasanya ke senti terdekat ya kalau di marketplace. Karena ini berbentuk lingkaran, lebarnya pun sama 5,6 cm. Nah, jadi lebar sama panjangnya sama. Itu panjang dan lebarnya. Kemudian kita ukur tingginya. Tingginya itu ada kira-kira 6 cm ya. 6 cm. Oke, 6 cm. Sampai tutupnya yang agak keluar itu ya. 6 cm. Jadi teman-teman bisa menggunakan ukuran tadi untuk patokan dimensi atau volume yang teman-teman cantumkan di marketplace-nya masing-masing untuk produk ini ya. Kemudian ini admin tidak buka ya, tidak buka lemnya ini, tapi wujudnya ini lemnya itu agak seperti warna kuning ya. Jadi seperti mirip-mirip merek yang katakan seperti merek Castrol, tapi agak lebih kental. Nah, lebih kental tapi sekaligus juga kandungannya lebih tinggi. Apa istilahnya, konsentrasinya. Jadi lem ini agak kuning warnanya, sehingga memang sering sebutannya ini lem kuning ya. Jadi identik dengan nama lem kuning. Selain ada beberapa varian lain dari lem fog juga disebut lem kuning. Jadi ini lem ini diproduksi oleh PT Aika Indria ya. PT Aika Indria ini sudah memproduksi lem fog ini sudah dari puluhan tahun yang lalu ya. Jadi bukan pemain baru lagi. Nah, hal yang lain juga, lem fog ini termasuk lem yang sangat populer terutama di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa juga. Karena kalau kita lihat dari seller-seller di marketplace itu jumlah penjualannya bisa puluhan ribu ya. Terbanyak pasti di Pulau Jawa. Selain juga di luar ya, di luar Pulau Jawa. Karena lem ini sudah diserahkan untuk penjualan-penjualan di daerahnya pada distributor yang sudah ditunjuk oleh PT Aika Indria ini ya. Jadi demikian teman-teman review dan sedikit info mengenai lem fog kaleng merah 70 gram. Kalau teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.